junjungan ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus takmir Masjid Al-Falah sedaya pengurus ingkang kawula mulyakaken. Mugi sedaya jamaah salat subuh lan sareng-sareng ahad injing ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah monggo kula lan panjenengan sedaya sami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keranten injing niki tasih dipun paringi kesempatan malih kepanggih silaturahmi wonten ngarsa panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat wa salam ya mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kula lan panjenengan sedaya nggih menika arep syariat agama Islam. Para bapak ibu hadir rahimakumullah, saderenge ngaos sareng-sareng dipun milai monggo dibuka kalimat Ummul Quran suratul Fatihah. Mugi-mugi napa ingkang dipun waos mangke dipun sinaoni sareng-sareng dados ilmu ingkang barokah manfaat dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa nakhussu khususan ila musannif hadati lahu. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Iqra'u padha maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wabtaghu lan padha nyupriya sapa sira kabeh bihi kelawan Al-Qur'an nyuprih napa wajhallahi ing ridhone Allah taala min qabli an yaktiya ing dalem sadurunge yen to nekani sapa kaumun sijine kaum yukimu nakang jejegake sapa kaum hu ing Quran iqamatal qidahi kaya oleh jejegake panah marang sasarane ya ta'ajjaluna kang padha golek kepinginan dhewe sapa kaum ing Quran wala ya ta'ajjaluna lan ora golek kepinginan ukhrawi sapa kaum ing Quran. Rawahu riwayatan ing hadis sapa Abu Dawud an Jabir sahabat Jabir rahimahullah. Para bapak ibu hadir rahimakumullah, dawuh Kanjeng Nabi niki ibarate ngelingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya bahwa salah satu mukjizat Rasulullah itu beliau diberi oleh Allah, nggak tahu bagaimana bentuknya, tapi semacam diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi pada umatnya di masa yang akan datang. Salah satunya ini, beliau itu tahu bahwa besok zaman tambah akhir itu orang membaca Al-Quran itu macam-macam bentuknya, macam-macam jenisnya, dan macam-macam tujuannya.
Karena itu diperingatkan oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajhallahi ta'ala. Bacalah Al-Qur'an dengan tujuan dan niat untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Di era Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'in, orang membaca Al-Qur'an itu tentu tujuannya adalah ibtigha mardatillah. Kalau tidak digunakan untuk litolabil ilmi dan lifahmi ma'anil Qur'an, maka tidak ada tujuan lain. Jadi zaman Kanjeng Nabi, para sahabat sampai tabi'in itu kalau membaca Al-Qur'an, satu memang untuk ibadah. Yang kedua untuk mencari ilmu bagaimana sih membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Dan yang ketiga mencari ilmu tentang pemahaman ayat Al-Qur'an itu sendiri. Entah melalui ngaji tafsirnya, dikaji dari segi ulumul Qur'annya, itu. Tapi di kemudian hari pada era kita, ya sekitar mungkin 50 tahun yang lalu lah, itu mulai terjadi. Banyak sekali Al-Qur'an itu dibaca dengan berbagai macam jenis. Apa contohnya? Banyak. Seperti mulai adanya lomba musabaqah tilawatil Qur'an, musabaqah hifdzil Qur'an dengan berbagai cabangnya ya, MTQ. Kemudian muncullah yang namanya kegiatan khatmil Qur'an. Khatmil Qur'an awalnya dulu ya di masjid atau di musola begitu. Kemudian berkembang orang punya hajatan. Kemudian ngundang untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Atau ada acara, kemudian ada qiraahnya, ya, tilawatil Qur'an. Ini muncullah berbagai jenis yang pada dasarnya itu adalah membaca Al-Qur'an. Sehingga niat dari orang yang membacanya ini menjadi macam-macam. Karena apa? Di dalam musabaqah ada hadiahnya. Hadiah itu berupa apa? Ya uang lah tentunya. Kemudian diundang hajatan, khatmul Qur'an, ono bisaroe didik-didik. Kemudian tilawah Al-Qur'an, acara mantenan, acara apa, acara resmi yang besar. Muncullah yang namanya bisyarah itu, ya. Sehingga disitulah bermain yang namanya setan dan iblis untuk memunculkan niatan-niatan baru yang ada di dalam diri para qari'ul. Ya, maka diingatkan oleh Rasulullah, wabtaghu bihi wajhallah. Di sini digambarkan dalam hadis ini min qabli ayati qaumun yuqimunahu iqamatal qidahi. Maca Quran itu diumpamakan Rasulullah seperti orang sedang membidik busur dan anak panah itu. Membidik sebuah sasaran. Atau senapan lah zaman sekarang, pistol atau apa itu.
sedang membidik sebuah sasaran. Artinya apa? Bukan yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ada sasaran lain yang ingin ditembakkan. Apa? Ya tentu saja bab duniawi. Bukan ukhrawi. Wala yata'ajjalunahu. Jadi yata'ajjalunahu pakai ain iku adalah aslinya al-ajalah itu gumpuh mana nih? Gumpuh itu kan ingin segera mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu yang segera ingin didapat itu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ya bab duniawi. Gumpuh ingin memperoleh hasil dari bacaan Al-Qur'annya, yaitu apa? Duniawi. Bisyarah tadi, hadiah tadi menjadi tujuan utama. Sedangkan Allah itu ingin ngasih kita ketika kita membaca Al-Quran, mengasih hadiah ya. Hadiah, kita dikasih hadiah oleh Allah. Sebenarnya kalau membaca Al-Quran apa? Ya pahalanya dari membaca Al-Quran. Kapan pahala itu diberi? Ya ta'ajjaluna bil hamzah. Tertunda sampai nanti di akhirat baru diberikan. Nah, mana gopo ya oleh bab duniawi saja. Nah, ini peringatan buat kita semua bahwa ya, termasuk saya sendiri. Saya sendiri kadang ya diundang uang, kataman, hafal Quran bareng-bareng paling 3 orang. Kadang ya request, yang hajat request. Saya minta 3 orang, saya minta 4 orang begitu. Ya kadang ya jujur banget. Pinten Pak Ustadz, loh ini kan tidak dijawab ya apa, dijawab itu ya apa lah kan. Ini godaan. Nah, jadi seperti itu. Masih suara ya gak enak. Tapi biyen di zaman di Joko diundang kiroan. Orang dulu suwe saya tahu diri. Suara gak enak kiroan. Isi di rumah Allah gitu. Ikut MTQ juga pernah sampai juara Jawa Timur pernah dan mau dikirim ke tingkat nasional waktu itu di Gorontalo tahun 2005-2006 itu. Berhubung karena saya ada ospek waktu itu, ospek mahasiswa baru, jadi saya nggak jadi. Jadi saya mundur alon-alon seperti itu. Nah, kalau sekedar tujuannya hanya duniawi saja, terlalu emang. Karena Al-Quran itu likulli harfin asyru hasanatin. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu kita diberi oleh Allah fadilah seperti melakukan 10 kebaikan. 1 huruf. Betapa Masya Allah, emang sangat luar biasa. Itu belum ketika kula panjenengan sedaya angen-angen maknane. Itu 1 huruf 10 kebaikan itu kita nggak ngerti maknane blas. Gak ngerti maknane blas. Kok bisa? Loh, hadisnya itu man qara alif lam mim laisa alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa kullu harfin asyru hasanatin. Jadi sing sapa wong maca Quran alif lam mim. Alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1
huruf. Nah, setiap huruf diberi fadilah oleh Allah berupa ganjaran 10 kebaikan. Nah, contohnya alif lam mim. Sedangkan alif lam mim ini seluruh ulama bersepakat Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang ngerti maknanya alif lam mim. Di tafsir manapun nggak ada yang bisa dan berani menafsirkan alif lam mim ini maknanya apa. Ini menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita bahwa wong maca Quran masih karo maknane iku lho dikai ganjaran. Apalagi panjenengan mau angen-angen maknane, gelem ngaji tafsire, Masya Allah. Jadi sing sapa gelem angen-angen maknane Al-Qur'an, angen-angen iki berarti kan dikaji dari sisi keilmuannya bagaimana, dari sudut ilmu kebahasaannya, dari sudut ilmu sastranya atau balaghahnya, dari segi ilmu asbabun nuzulnya, biar kronologi kok turun ayat ini, ono kejadian apa, dari segi makna per kalimatnya, sampai kemudian satu kesimpulan, oh ayat ini secara tafsir maknanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu siapa yang mau angen-angen maknanya Al-Quran, 1 detik saja ini sama dengan panjenengan sholat sunnah 80 rakaat 1 detik. Bayangkan 1 detik itu sama angen-angen sak jam pinten detik, sak menit aja 60 detik. Berapa kebaikan, berapa Allah memberikan anugerahnya kepada kita semua dari sudut Al-Quran saja. Makanya terlalu eman Allah sampai memberikan gambaran kepada Nabi kita, Kanjeng Nabi, sampai neling mau umat sampai besok itu akhir sama gini ngomong Quran, oh macam-macam. Ternyata betul. Apalagi ada satu golongan tertentu yang sengaja anak-anak generasi muda Islam itu hanya didoktrin bahwa Al-Quran itu cukup dibaca saja, sudah pandai membaca Al-Quran dan bisa hafal kalau perlu, tapi stop, berhenti sampai di situ, selesai. Ini merupakan kemunduran sebenarnya bagi umat Islam. Semakin banyak orang hafal Al-Quran, tapi semakin sedikit yang mau mengkaji ilmunya. Simpen hafal Quran ya wis selesai, Masya Allah. Nggak ada, banyak sekarang ini berlomba-lomba bersaing untuk hafal Quran, tetapi tidak mau mengkaji ilmunya. Angen-angen sak maknane, apa maneh nglakoni isine. Wong maknane ora ngerti, isine mboten ngerti, mau mengamalkan isinya bagaimana? Wong ora ngerti. Sehingga muncullah ngapunten orang yang mengatasnamakan dirinya generasi Qurani, tapi akhlaknya syaitoni. Banyak. Ya, ini bahaya. Maka kalau kita punya putra atau putri yang ingin dididik dengan Al-Quran, sing mesisa, misalkan duwe anak ta cucu, le hafal Al-Quran le, tapi sing mesisa kok nek apa langsung belajar maknane le.
Yo ngaji kitab dari sudut fikih, mau tafsir, hadis sing masih salah. Nah ini karena memang sejak awal Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, yo nggih sak maknane, sak penjelasane, sak prakteke. Nah ini. Jadi Ustaz kaya wabot mboten. Wabot Quran nggih, tapi nek gardidi maka akan jadinya enggak benar. Kalau bukan kita umat Kanjeng Nabi sing mempelajari Al-Qur'an, siapa lagi? Karena orientalis itu Masya Allah. Siapa orientalis? Orang-orang non-muslim yang mengkaji Al-Quran dengan sedalam-dalamnya. Apa Al-Quran? Orang orientalis itu. Orientalis itu kan bisa dari agama Yahudi, bisa dari agama Nasrani. Itu memang sengaja dibiayai penuh untuk mengkaji Al-Quran. Yang ngapal yang dikaji dari segi makna dan untuk apa mereka? Untuk mencari celah kelemahan Islam, mencari celah kelemahan Al-Quran. Dulu gencar memalsukan Al-Quran itu gencar dulu, tapi selalu konangan. Ya Allah bicaranya Quran disisipi kalimat-kalimat palsu itu begitu banyak gitu. Tapi mesti konangan, mesti ketahuan. Kenapa? Karena umat Islam banyak yang hafizul Quran, hamilul Quran itu banyak sekali. Dan itu termasuk garansi dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Itu garansi Allah. Dengan cara apa Allah menjaga Al-Quran? Ya dengan cara para hufaz, para hamil Quran, para orang-orang yang penghafal Al-Quran itu. Dan tentu saja dengan teks, dengan mushaf Al-Quran yang sudah distandarisasi, dicek keabsahannya itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana kita untuk menjaga agar kondisi hati kita ini tetap ketika membaca Al-Quran ibtigha amradillah sing paling aman itu adalah ketika kula lan panjenengan sedaya maca Al-Qur'an ten griyane tiyang-tiyang. Apa gak oleh undangan? Boleh. Apa gak oleh lomba? Boleh. Fastabiqul khairat. Apa gak oleh maca Quran sing macam-macam? Boleh. Tapi kudu sing digondeli niku ojo sampe delek ridhone Allah iki ilang. Dan yang paling aman kondisi ibtigha amradillah ini ketika kula panjenengan saya iki maca Quran iki ngomahe dhewe. Kok bisa? Nggih, karena kita nggak akan punya tendensi macam-macam. Nggak akan punya tujuan macam-macam di rumah dhewe. Ning masjid maca Quran sampai mic masih bisa dipermainkan itu, digoda setan ya, ayo getno nek maca Quran do mic krungu wong sak tanggungan lho, itu saja sudah niatnya beda, sudah kecampuran. Apa maneh punya tujuan, misalnya sing cek nom-nom, cek krungu calon moro tuwa, lah beda lagi. Udah.
Tapi kalau di dalam rumah kita sendiri, paling banter kita akan bertujuan omahku tambah barokah. Omahku padang terkena cahayanya Al-Qur'an. Omahku iki baero basa Jawane. Omahku iki cek ketok apa ya sumringah. Mergo ada, nah ini hadis atau makalah saya kurang tahu. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Cahayanya sinarilah rumah-rumahmu bitiro atil. Jadi nek enek omah kok surem. Ngertos surem nggih. Surem iku ya kaya samun ngoten. Kaya serem kaya ya apa. Gak semringah. Ada rumah seperti itu. Padahal ya padang lampune. Iku wis jelas omah kaya ngene iku gak tahu dinggoni untuk membaca Al-Qur'an. Wis jelas. Maka Al-Qur'an itu nur, bisa menerangi rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Makanya kalau ada rumah baru gitu kan, rumah baru dinggoni ngeleboni omah itu, nah diwacana Quran. Nek iso diwacana surat Al-Baqarah lengkap. Per ruangan nek iso, nek saged. Dadi lu balik diwacana surat Al-Baqarah mulai Alif Lam Mim sampai juz 3 itu. Jadi 2 juz setengah. Untuk sakit salungguan Ustaz, ya dicicil. Isae sedina setengah juz misalnya, berarti 5 dino balik. Orang ngoten kamar, orang ruang tengah, orang dapur. Nek saged per ruangan, nek gak iso ya wis dadi sitok, nek sak omah diwacana surat Al-Baqarah. Itu. Jadi bagaimana rumah itu akan bersinar, rumah itu akan baero ya dengan jalur diwacana Al-Qur'an. Omah wapi apa ya? Padang apa ya? Tapi nek gak pernah dinggoni maca Qur'an. Surem. Surem niki pada giliran kan nanti nek dinggoni akan mudah sumpek sing duwe omah. Loh, jadi inilah Al-Qur'an. Betapa Al-Qur'an itu luar biasa. Monggo saderenge dilanjut enten pertanyaan kali diunjuk niki. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo. Ini tentang Al-Quran tadi. Nggih. Ada istilahnya yang pertama-tama nanti akan dilemparkan ke neraka itu adalah kori. Nah, ini istilahnya. Nggih. Nah, ini bukan hal siksa. Oke. Ada satu ancaman ya. Hadis ancaman terhadap orang yang membaca Al-Qur'an. Ini bagaimana kok? Wong maca Qur'an kok diancam dilemparkan ke neraka. Siapa? Yaitu qari'ul Qur'an. Tapi ini kok yang sikap
perilaku dan perbuatannya ini seringkali bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Apa ada Ustaz? Banyak sekali. Banyak. Tidak sekedar qari'ul Quran ini tidak hanya orang yang hafal Al-Quran, tetapi orang yang mengatasnamakan Al-Quran, membacakan Al-Quran dengan tujuan-tujuan tertentu tidak sesuai dengan syariatnya. Salah satu contoh, dulu ketika zaman Presiden Soeharto dulu, itu partainya kan ada 3, Golkar, PDI, sama P3. Nah, kalau orang Golkar berkampanye itu membacakan Al-Quran, orang P3, orang PDI membacakan Al-Quran. Contoh, wala taqrabu hadhihi syajarah. Golkar itu kan lambangnya pohon beringin, ya. Kemudian ketika kampanye, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah engkau mendekati pohon ini. Ojo nyoblos partai sing gambare pohon. Ini namanya menjual Al-Quran, mengatasnamakan Al-Quran untuk dunia politik yang sebenarnya mana Al-Quran bukan itu. Ya. Jadi membenarkan satu perbuatan, membuat dengan dalih Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran itu tidak, atau maknanya tidak dengan tujuan itu. Ini satu. Maka orang seperti ini ngapunten, ini podo karo mempermainkan Al-Quran. Duduk manggonane ditelek gunung. Nih, yang kedua, qari'ul Quran yang dilemparkan itu adalah ketika ada wong hafal Quran tapi kelakuan kaya setan. Napa wonten ya? Saya itu punya teman, kakak kelas di pondok. Wah, hafalan Al-Qur'annya jos. Mancar wis top lah. Termasuk cara ibarat di pondok jajaran artisnya, artis di bidang Al-Quran. Masya Allah. Tapi kemudian sang kakak kelas saya ini, kakak kelas 3 tingkat. Jadi saya masuk kelas 10 atau kelas 1 aliyah waktu itu, dia baru lulus aliyah. Dan proses waktu itu daftar untuk kuliah di UIN Jogja. Dia ngambil jurusan filsafat. Nah, ketika mata kuliah filsafat itu secara penjelasan secara gampang itu, orang ketika belajar filsafat maka dia harus mulai dari nol. Mulai dari nol, seluruh pemahaman tentang keagamaan, tentang syariat, tentang ketuhanan itu harus ibaratnya diteleh dhisik. Kita akan mencari kebenaran melalui jalur filsafat mulai dari nol. Kebenaran itu apa menurut filsafat? Konsep ketuhanan itu apa menurut filsafat? Ada enggak sebenarnya Tuhan menurut filsafat? Itu. Akhirnya semakin masuk dalam ilmu filsafat, syariatnya diteleh,
macane Quran lancar dia, tapi wis gak gelem salat. Gak gelem poso, gak gelem zakat. Lha saestu niki. Lha apa gak sembahyang? Loh, itu berdalih Al-Quran juga. Loh, wong sholat itu kan aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah gitu kan. Ilmunya masuk dia. Nah kalau gitu, logikanya kalau saya sudah ingat kepada Allah, maka saya sudah tidak perlu sholat dong. Gitu ya. Loh. Begitu. Terus kowe kok gak poso? Poso itu kan ngempet hawa nafsu. Nafsu itu wis santai wis lho akhirnya. Sudah ya. Terus gak nyembah Gusti Allah, ya kok sih? Saya sedang mencari kebenaran Tuhan. Saya sedang mencari kebenaran Tuhan ini. Loh, dasar Al-Quran sudah ada. Qul huwallahu ahad. Ya mesti ae gitu dari sudut pandang karena kita orang Islam, maka Tuhan itu Allah. Nah, itu kan kebenarannya tidak mutlak. Dari sudut pandang agama Islam. Kalau orang non-Muslim, agama ini mengatakan Tuhan kan bukan Allah. Lalu Tuhan yang sebenarnya ini yang mana? Ini yang sedang saya cari. Nah, ini ada. Ya, seperti ini namanya, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini nemplek tapi perilakunya sudah jauh sekali. Mau nyembah Gusti Allah aja sudah tidak. Termasuk sarannya untuk nyembah Allah kan sholat itu. Tapi dia tidak mengakui bahwa sholat itu untuk menyembah Allah. Ini kan. Sampai detik ini, kabar terakhir sampai detik ini belum menemukan kebenarannya. Dia kan. Padahal kuliahnya sudah lulus. Akidah filsafat kalau nggak salah. Masya Allah. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini qari'ul Quran yang dilemparkan oleh Allah ini adalah orang yang menjual Al-Quran. Menjual apa maksudnya? Oh, dodolan mushaf bukan. Menjual Al-Quran itu adalah ketika ada pesanan. Tolong carikan dalilnya bahwa ini yang sebenarnya haram difatwakan menjadi halal dengan dasar Al-Quran. Ini dilemparkan. Kalau orang membaca Al-Quran, qari'ul Quran, sing bacaannya masih salah, ya gak sampailah dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena sekedar bacaan saja kesalahannya itu. Ya kalau dianggap berdosa menurut ilmu tajwid ya sekedar berdosa bacaannya. Kalau memang dianggap berdosa menurut ilmu tajwid. Tetapi kalau mampunya seperti itu, masa terus gak baca Al-Quran? Nah, yang wajib itu adalah belajar. Maca Quran isoke ngono, tapi gak gelem belajar belas, ya dosa. Ya wis belajar, ya wis sinau, ya dipraktekno maca Qur'ane bagaimana yang baik dan benar. Iso iku cek sakmu, cek kadang salah dawane, kadang salah pendeke, salah mendemune, salah idhar idhome. Ya gak apa-apa iso iku. Apalagi usia sudah wis dadi wong. Biyen ya wis tau belajar nek guru ngaji, saiki ya belajar didik maneh. Era digital bacaannya seperti ini, kadang apalagi masih mau ngaji talaki, bertalaki itu semacam setoran di hadapan guru langsung disimak.
Kok cek gelem ngono. Tapi cek maca dhewe cek salah ya. Itu dimaafkan oleh Allah. Maka nek sampean saged macane gradul-gradul terus gak gelem maca tambah salah. Lebih baik cek gelem maca senajan gradul-gradul timbangane gak gelem maca blas. Niku ngoten ada tiga yang dilemparkan. Termalik yang sulit itu menanamkan akan awalnya kita harus berniat menanamkannya yang itu jelas lebih. Oh iya, menanamkan ibtighā mardatillah itu ya yang sulit. Betul. Menanamkan niat untuk mencari ridho Allah ketika membaca Al-Quran ini memang sulit, karena kita pasti punya tendensi yang lain, tujuan lain selain ridho Allah. Tapi kalau tidak dimulai, maka tidak akan terjadi. Jadi mulai ganti bismillah ya Allah. Kalau di dalam hati belum bisa, ya diucapkan dulu. Ya Allah, saya niat membaca Al-Quran untuk mencari ridhone panjenengan. Tapi ini kita sing lambe blotok lho Gusti. Ati kula dereng ngoten gak apa-apa. Kadang itu ucapan pada gilirannya nanti bisa menuntun hati. Tapi terkadang pula hati inilah yang kemudian muncul menjadi sebuah ucapan. Karena kita sudah ngaji, sudah tahu bahwa maca Quran itu kudu ndelek ridhone Allah. Maka ya dimulai dari sekarang. Bismillah ya Allah, kula niat maca Quran iki matos ridho panjenengan. Sulit nggih jika nandur dicepno terus benih itu suatu ketika siji loro akan tumbuh. Itu ibaratnya. Jadi niat suatu ketika kita akan terbiasa dengan niat itu. Ya. Entah sekian persen dari niat kita, nanti akan ada sekian persen itu yang sudah ibtighā mardatillah. Jadi diawali saja. Ibaratnya ibtighā mardatillah itu kan belajar menata keikhlasan hati kita. Ikhlas itu gampang diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Itu ikhlas. Jadi jangan kita langsung membahas ikhlas. Wes pokoknya aku ngelakoni, saya lakukan maca Quran ini, soal ikhlas urusan buri. Sing penting tak niat aku delek ridhone Allah. Mbuh sak pira persen dari hatiku karo pokoke mau maju terus. Kalau terus dilakukan, nanti akan terbiasa. Salah satu contoh, kita jamaah sholat subuh misalkan seperti itu. Awal mulanya pasti punya tujuan. Kok nyambut gawe ku cek lancar, kok cek iso sedekah subuh, titik-titik, cek iso sholat sunnah fajar, cek oleh wis ngene iki macam-macam ya kan. Awalnya seperti itu. Tapi ketika sudah panjenengan laksanakan terus menjadi istiqomah panjenengan. Jenengan loh, keinginan itu suwe-suwe itu sudah hilang dengan sendirinya. Yakin. Mereka wis istiqomah.
tanda kita istiqomah? Itu ketika kita meninggalkan keistiqomahan kita, hati kita ini gelisah, gak enak. Berarti tandanya Allah sudah memberikan istiqomah kepada kita. Itu. Nah, kayak contoh misalnya panjenengan istiqomah minum kopi. Wis pokoknya satu hari, satu kali atau 2 kali minum kopi. Kok dalam satu hari itu panjenengan belum minum kopi, rasanya kok gak enak belas ya. Nah itu berarti jenengan sudah istiqomah ngopi. Nah, sama kok sebenarnya. Masih sholat, masih ngaji, itu sami. Panjenengan kok istiqomah. Contoh lah, panjenengan kan kulino sholat 5 waktu pada waktunya. Kok itu mang perjalanan musafir panjenengan, entah itu rekreasi, entah itu ziarah, wali songo atau berapa. Perjalanan sudah masuk waktunya sholat, kok dereng sholat. Juga awak kamu pengen rasanya. Jalan macet. Nah iya jalanan macet. Guru sholat lagi gitu. Itu berarti panjenengan sudah istiqomah. Dan di dalam istiqomah itu nanti akan muncul tolak markotillah, muncul ikhlasi, 10%, 5%, di situ. Kok tambah suwi, tambah muda, itulah. Jadi makanya khairul umur adwamuha itu tadi. Saapi-api perkara iku nek saged melanggengkannya. Nek wis langgeng itu wis istiqomah itu akan melakukannya juga lebih mudah, lebih ringan, dan akan muncul resi hati itu akan muncul dengan sendiri. Ada lagi, monggo Bu. Oke. Membaca Al-Qur'an itu gawe standar mawon. Kalau pakai pengeras suara khususnya untuk perempuan, oke. Nah, niku sebenarnya oke. Kalau kondisi sosial masyarakatnya seperti di Arab Saudi, maka sebaiknya jangan. Tapi kalau kondisi sosial masyarakatnya di negara kita itu masih bisa dimaklumi, asalkan dengan tujuan tertentu dan suaranya gak digawe-gawe. Kenapa? Karena dikeraskan ada pengeras suara itu li'ila'i kalimatillah, untuk syiar seperti itu. Untuk ajak-ajak biar orang mendengarkan Al-Qur'an, ajak orang biar gelem maca Qur'an juga. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu kan kalau di pengeras suaranya digawe-gawe, orang perempuan kan kalau digawe-gawe kan bisa ya suaranya itu. Walana kan gak iso. Digawe-gawe itu maksudnya apa? Yang menimbulkan syahwat. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau di sosial masyarakat negara Timur Tengah, krungu sorone wong wedok, itu langsung syahwat masyarakatnya. Makanya nggak ada wanita ngaji atau apa itu dengan pengeras suara. Begitu dengar langsung syahwat. Itu bedanya orang Timur Tengah. Kalau orang kita kan tidak. Di rumah wong wedok ngaji ngono ya gak syahwat. Oh kok penak suarane, pasing penak suarane. Kok ngono tok. Beda dengan orang sana. Makanya sautul mar'ah itu auratun.
Sehingga itu terjadi ikhtilaf, nanti beda pendapat itu bagaimana. Sehingga hukum membaca Al-Quran bagi perempuan apa yang baik bagaimana? Ya sing baik ya tanpa pengeras suara. Kalau kita cari yang terbaik, afdolnya. Tetapi bukan berarti ketika panjangan jam'iyah khatmil Quran, gitu kan? Atau jam'iyah apa begitu, kemudian harus memerlukan pengeras suara. Nah, ini kan biar jamaahnya kedengaran. Itu tujuannya itu. Yang kedua, ya untuk syiar di luar sana itu. Nah, dan gak menimbulkan fitnah dan syahwat, ya suaranya biasa saja. Jadi kayak di mendesak-mendesaknya bagaimana ya, itu yang nggak boleh. Aten, monggo kali. Waalaikumsalam. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang yang masih punya hutang untuk bersedekah? Sebenarnya sedekah terbaik bagi orang yang punya hutang adalah melunasi hutang. Karena kalau kita sudah memiliki uang, sedangkan kita punya hutang, kok kita tunda melunasi ini dalam bahasa fikih namanya matlul ghani. Dan matlul ghani itu oleh Allah itu rada-rada disenggreng, nanti lo biasa bahasanya. Dalam bahasa kasarnya itu rada dilaknat. Nah, satu misal saya punya hutang kepada si A. Saya sudah punya, tapi tidak saya bayarkan. Wis tak gawe liyane, tak gawe liyane, tak gawe liyane. Lah ini namanya termasuk saya punya matlul. Matlul itu artinya adalah wong sing ngolor mudah-mudahan al-ghani itu artinya sugih asline. Wong sing duwe untuk gawe nyaur tapi diolor-olor matlul. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sebenarnya hukum asali sedekah boleh bagi siapa saja boleh. Dalam keadaan bagaimanapun boleh hukum asalnya. Tetapi ketika orang itu punya hutang, maka sedekah yang terbaik adalah melunasi hutang. Loh, gitu Ustaz. Melunasi hutang itu termasuk bisa menjadi sedekah? Iya. Termasuk wong sing memberi hutang itu juga bisa menjadi sedekah. Sedekahnya bagaimana? Wong hutang nanti uangnya kembali. Loh, sedekahnya adalah kita membantu orang yang membutuhkan itu. Nah, kemudian kalau kita segera mengembalikannya, wis duwe. Itu juga sedekah. Apa sedekahnya? Kita mengembalikan kepercayaan orang yang telah menghutangi kita. Alhamdulillah, wis sampean sauri, cek guru ayahe lho. Mboten napa-napa kumpul wonten misale kan. Alhamdulillah matur syukur ya. Pas aku memang ya pas butuh maneh ya mana. Kan orang yang memberikan hutang itu juga atine bunga, gembira, gak sampai kecewa. Nah ini juga sedekah. Nah, ngaten. Berarti nek saged nggih. Misalnya belum iso lunasi, ya kita punya berapa, kita cicilkan. Ini ya bagian dari sedekah terbaik orang yang punya hutang adalah melunasi hutang. Ngoten niku nggih. Nggih, monggo. Kalau kita sedekah uang itu dari suami. Nggih. Apakah itu suami dapat pahala enggak? Nggih. Dapat pahala. Makanya sing eco niku asline bagi kita suami nggih. Istri kita sedekah
tanpa sepengetahuan kita. Jadi, enak gitu. Wong lanang kok enak. Bojone sing sedekah, sing lanang oleh ganjaran ya. Lah, enak. Kenapa? Karena gak melok nonton keikhlasan hati. Sing lanang wong gak ero sedekah. Coba itu menurut. Jadi nonton hati jangan. Nonton hati, kok bisa dapat muslim mana kan gitu kadang-kadang. Mungkin dewi sih betul muncul kalimat seperti ini. Tapi kalau karo, ya sodako, didici atau bagaimana keimangan uang, misalnya suami nggak tahu, oleh ganjaran langsung ikhlas bisa, mau karo, oke enak. Oke, jadi panjenengan kok sodako, yang kita pakai sodako uang dari suami panjenengan, jenengan ya oleh ganjaran, sing lanang ya oleh ganjaran, hebat kan? Oh, itu loh Allah yang hebatnya. Oke. Jadi pun khawatir. Maka setiap perbuatan istri bojo suami cipratan ya. Sing apik ya cipratan apik, nek elek ya cipratan. Lha kenapa begitu? Karena istri itu adalah tanggung jawab dari suami. Nah, ono api eleke keduman. Niku abune yang jalan di sini. Makanya wong lanang itu kadang-kadang ngapunten nggih. Kadang-kadang terus survei membuktikan lah antara janda dan duda yang kakak mana, banyak mana. Akeh janda, kenapa wong lanang akeh sing sedo dhisik. Untuk tanggung jawab ya abot. Kadang Gusti Allah kesana. Sakno wis umur 75 wis ayo balik boleh. Engko nek ditutupno sampai 80 kabotan bisa. Mikul tanggung jawab wis kabotan. Ngaten. Enten balik monggo. Monggo Pak. Menggandeng sholat gimana Ustaz? Ini kita bersolat di masjid ya. Oke. Pagi-pagi banget itu kita masuk masjid. Ini mau sholat duha. Oke. Nah ini karena masuk masjid kan ada sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Ini digandeng sekaligus untuk menyingkat waktu kira boleh. Jadi satu sholat dua niat. Satu sholat dua niat. Kalau secara hukum yang asli ya, setiap niat ya untuk satu perbuatan. Jadi hukum asalnya setiap niat ya untuk satu perbuatan, khususnya sholat. Tetapi ada sebagian ulama itu yang semacam memberikan sinyal bahwa itu boleh. Namanya talfiqun niyah, penggabungan niat. Salah satu contoh adalah termasuk ketika panjenengan kondisi ngapunten mau sholat Jumat dalam kondisi junub. Kan sama-sama mandinya, junub mandi wajib, sedangkan Jumat ini mandi sunnah, nggih kan? Lalu bagaimana ini? Ya panjenengan niat mandi jinabah. Yang pertama harus didahulukan yang lebih besar dulu. Nah, kemudian ketika sudah berniat mandi jinabah, di situ diselipkan niat mandi sholat Jumat. Nah,
maka panjenengan dapat 2. Mandi jinabah sah dengan suci dari hadas besar, juga mendapatkan fadilah mandi sunnah. Nah pun demikian, ini wow, salat duha antara duha dan tahiyatul masjid umpama ditimbang, ngapunten ya, umpama ditimbang kan masih beratan duha. Pahalanya lah harus bahasa sederhananya, ya. Maka yang kita dahulukan niatnya itu adalah niat sholat duha. Itu niat sholat duha, terus dibarengi juga di dalam hati aku juga niat tahiyatul masjid karena waktunya terbatas, ya kan gitu kan. Kok umpama tidak terbatas, saya yakin kok sholat tahiyatul masjid dulu baru kemudian sholat duha. Ini pasti karena waktunya terbatas. Mau ada acara, mau bekerja, mau apalah, apakah boleh? Ada yang memperbolehkan seperti itu. Termasuk salah satu contohnya adalah ketika kula panjenengan nyaur puasa Ramadan. Ya kan punya hutang Ramadan, akhirnya disaur di bulan berikutnya, entah itu Syawal atau Rejab. Nah, diniati nyaur Ramadan di bulan Rejab, disambi, nah, juga ditambahkan niat puasa Rejab dapat 2. Seperti itu. Tapi boleh. Monggo malih. Kasih wonten. Napa cekap? Cekap nggih. Nggih, monggo ditutup.